Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puja dan puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak Ibu sekalian, yang paling mahal dalam hidup ini, kalau bentuk karunia, adalah ketenangan. Punya apapun kalau hati selalu resah dan gelisah, tidak bisa menikmati apapun. Waktu ibu beli paket itu bagaimana? Langsung bahagia ketika datang paket pesanan? Berapa banyak yang nunggu paketnya resah? Ketika datang paket jengkel karena bahannya tidak cocok. Betul, Bu? Berapa banyak ketika kita mendapatkan yang kita inginkan malah tidak bahagia karena tidak cocok. Berikut ini kajian sederhana bagaimana kita bisa menikmati hidup ini dalam keadaan apapun. Kita bisa lihat saudara kita di Palestina, ya. Rumah hancur, istri tidak ada, suami wafat, orang tua, anak terbunuh. Tapi kelihatan wajahnya tuh begitu ajeg. Nah, harusnya seperti ini. Jadi yang orang-orang yang ingin bahagia, setidaknya kita harus paham dalam hidup ini hanya ada 4 kejadian. Hanya ada 4. 1, kita dapat karunia dari Allah. Yang kedua, dapat musibah. Benar? Yang ketiga, kita berbuat baik. Yang keempat, kita berbuat salah. Nah, kunci ketenangan itu memang kalau di Al-Quran cuma 1 jalurnya. Ar-Ra'd ayat 28. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman tentram hatinya dengan mengingat Allah. Ketahuilah, camkanlah, hanya dengan mengingat Allah hatimu akan tentram. Jadi sumber masalah terbesar dalam hidup kita itu sebetulnya adalah kurang ingat Allah. Masih ingat rumusnya? TJR, telat kembali ke Allah, jarang ingat Allah, R-nya ragu kepada Allah. Ini rendah hati semuanya ya, sudah tahu tapi diam aja. Itu salah satu membuat saya bahagia, ya enggak? Harusnya bagaimana? C, B, Y. Ini kepaksa diulang-ulang karena kelihatannya perlu pengulangan. Saya tidak menyebut, mudah lupa ya. Karena perkataan yang membuat bahagia itu hanya perkataan yang baik. Coba, ini kok asal bodoh-bodoh, itu bikin sakit hati diri dan sakit yang lain. Tidak ada gunanya, harus yang baik. Cepat kembalikan kepada Allah, banyak mengingat Allah dan yakin. Baik, kita sederhanakan saja. Mau bahagia ya sudah, 4 ini amalkan, ingat ke Allahnya. Syukur, sabar, ikhlas, dan segera tobat. Diberi nikmat, bersyukur. Jadi nikmat itu tidak jaminan bahagia. Yang membuat bahagia adalah syukur. Dapat apapun, kalau kurang syukurnya tidak bisa bahagia. Jadi salah ya kalau ada yang mengatakan, wah dapat rumah bagus, dapat kendaraan bagus, dapat ini bagus, dapat untung besar, bahagia. Tidak, tidak. Bahagia itu bukan pada pemberian berupa dunia, tapi pada syukur. Jadi mau dikasih apa saja oleh Allah, dunia berikut isinya, kalau tidak punya syukur tidak bisa bahagia. Halo? Jelas atau jelas? Begitu.
Jadi kalau kita kurang bahagia, artinya kurang apa? Mantap sekali. Ya. Apa itu syukur? Pertama, hati orang syukur itu bulat hatinya bahwa semua nikmat itu milik Allah. Dari Allah. Jadi sudah tidak lihat apa-apa kecuali milik Allah, dari Allah. Maka kalau tahu semua nikmat dari Allah, tentram lewat siapa saja, ya. Lewat yang Dia kehendaki, lewat pembeli, lewat suami, lewat orang tua, lewat istri. Tapi prinsipnya semua nikmat itu wa ma bikum min ni'matin wa min Allah, dari Allah. Nah, orang tidak syukur enggak ke Allahnya. Melihat bahwa nikmat itu hasil jerih payah, hasil perjuangan, hasil pengorbanan, hasil pikiran. Orang tidak ingat, kita dapat apapun, sekecil apapun, itu Allah yang ngasih. Jadi tidak ada satupun bentuk nikmat, mulai dari yang besar sampai yang halus, kecuali pasti itu dari Allah. Orang syukur begitu keyakinannya. Orang tidak syukur tidak. Melihat dunia ini yang dia miliki itu adalah milik saya. Hasil ide saya, kerja keras saya. Ini hasil perjuangan dan pengorbanan saya. Saya. Dah, itu sumber penderitaan. Atau melihat nikmat itu dari makhluk, bukan dari Allah. Makhluk itu jalan, ya. Ini dari fulan, ini dari fulan. Harusnya ini dari Allah lewat fulan. Saya sembuh dari Allah lewat dokter, lewat obat. Nah, kalau tidak berhasil nyambung ke Allah, pasti tidak tenang. Ciri syukur yang kedua, lidah, afdhalud doa, alhamdulillah. Selalu memuji Allah dalam segala keadaan. Jadi apa aja yang terjadi pada diri udah pasti izin Allah, bukan? Tuh kan diam. Apapun yang terjadi pada diri kita izin Allah, bukan? Nikmat izin Allah, bukan? Musibah izin Allah, bukan? Adakah perbuatan Allah yang jelek? Adakah perbuatan Allah yang salah? Ketipu baik buruk? Baru juga stres, nyebut baik takut ketipu, nyebut buruk takut salah. Coba, setiap yang terjadi dengan izin Allah, bukan? Nikmat datang dengan izin Allah, bukan? Musibah terjadi dengan izin Allah, bukan? Dapat karunia dengan izin Allah? Apakah ada perbuatan Allah yang salah, yang jelek, yang kurang? Ketipu? Bagaimana? Ketipu izin Allah, bukan? Baik, buruk? Tergantung. Tergantung. Kalau benar menyikapinya jadi baik. Musibah seberat apapun, kalau benar menyikapinya jadi baik. Malah jadi pahala, malah jadi penggugur dosa, malah jadi pengangkat derajat. Jadi yang jadi masalah bukan kejadiannya, melainkan sikap terhadap kejadian. Nah, kalau ditipu, ketipu, syukur atau sabar? Ini pertanyaannya syukur atau sabar? Tergantung. Ibu, kalau ketipu syukur atau sabar? Udah nggak usah bertanya. Ya dengerin, ya sabar, ya syukur, gitu. Kan udah pernah diajarin di sini, sakit gigi sabar atau syukur? Ya sabar,
ya syukur. Untuk yang sakitnya sabar, yang tidak sakitnya banyak mana yang sakitnya ketika sakit gigi, banyak yang sakitnya, banyak yang tidak sakitnya. Coba dipikir dulu ya hadirin. Astagfirullah. Gini nih kalau pengajian belum makan teh, gini ya hadirin. Tenang. Sakit gigi sabar atau syukur? Ya sabar dan syukur. Untuk yang sakit sabar, yang tidak sakit mana yang lebih banyak, yang sakitnya atau yang tidak sakitnya? Jadi kalau sakit gigi artinya lebih banyak sabarnya atau syukurnya? Cerdas sekali. Duh, segini. Jadi ini yang bikin bahagia tuh hadirin, fokus kepada karunia. Kita fokus kepada yang kita anggap pahit. Itu yang membuat kita sengsara. Lihat Nabi Yusuf, dimasukkan ke sumur. Anak kecil dimasukkan ke sumur. Diambil oleh para pedagang budak belian, jadi budak belian. Udah gitu dipenjara. Begitu panjang perjalanannya. Hasilnya apa? Jadi pembesar di Mesir. Ketika kakak-kakaknya itu akhirnya mengetahui, balas dendam atau tidak? Tidak, karena lebih banyak mensyukuri. Semua kepahitan itu rangkaian perjalanan menuju kebahagiaan. Kalau disyukuri. Kita suka tidak fokus kepada nikmat. Fokusnya justru kepada yang pahit. Ada teman 2 nyebelin sama kita, ada 50 yang baik ke kita. Kita fokus kepada yang sebel, jadi menderita. Benar? Halo? Sakit kepala, sabar atau syukur? Banyak mana? Harusnya makan alhamdulillah ya Allah. Hanya sakit kepala, mata, telinga normal, mulut, aduh semua normal, terima kasih ya Allah. Engkau berikan sehat sebegini besarnya dan hanya sakit kepala. Dan ini pun alhamdulillah pasti ini teh jadi penggugur dosa, astagfirullah. Begitulah hadirin kalau mau bahagia. Maaf ya, kita sedikit sekali orang yang sibuk melihat nikmat dari Allah. Benar? Perusahaan yang tadinya untung harusnya 100 juta, ternyata dia hanya untung 90 juta. Rugi atau untung? Banyak, aduh rugi. Karena dia ngitungnya yang tidak ada menurut dia. Padahal menurut Allah ya segitu yang akan dia kasih. Rugi nih perusahaan. Begitu. Syukur, nggak ada bertambah karunia dengan kita merasa rugi. Rugi itu kalau tidak syukur. Perusahaan rugi, untung atau rugi? Stres udah terusin Ini pertanyaannya rumit. Kalau kita ketemu orang pemarah, dia marah-marah ke kita, bersyukur atau sabar? Syukur, bukan kita yang jadi pemarah. Kita kecopetan, sabar atau syukur? Syukur, bukan kita copetnya, benar? Ini teh serius hadirin. Ibu nggak usah marah sama saya, Bu. Makanya Bu, udahlah Pak, hidup mah bersyukur aja, enak ya. Pokoknya kalau dimarah oleh istri, misalkan 2 jam, hanya 2 jam, ya kan? Sehari 24 jam, yang 22-nya selamat, betul tidak? Ini serius hadirin ya. Kalau sakit juga gitu, alhamdulillah sakit. Kalau misalkan kehilangan sesuatu, lihat yang tidak hilangnya, kan? Lihat yang tidak hilangnya.
Misalkan ada jatuh luka di sini, lihat yang tidak lukanya, lihat siapa yang nolongnya. Bagaimana tiba-tiba ada yang nolong? Bukankah itu dari Allah? Ada yang bawakan ke rumah sakit, tempatnya ada, dokternya ada. Kenapa kita tidak syukur, hanya lihat luka terus? Kenapa? Ini yang salah tuh. Sibuk aja melihat yang tidak cocok dengan keinginan. Makanya susah aja. Kalau orang fokus kepada yang tidak cocok dengan keinginan, ya menderita. Syukuri, Masya Allah. Walaupun kita ditipu, dikhianati, apapun, pasti lebih banyak nikmat yang Allah beri dibanding musibahnya. Benar atau benar? Jangan fokus kepada yang pahit. Fokus kepada karunia Allah. Pernah dengar ceramah Dr. Asep tuh tentang ada seorang anak kecil yang sakitnya parah-parah, koma. Tapi ibu bapaknya ini selalu menyebut Alhamdulillah ya Allah. Anaknya tidak sadar, Alhamdulillah. Kenapa Bapak Alhamdulillah? Alhamdulillah ada rumah sakit yang mau nolong. Alhamdulillah ada dokter yang... Itu dihitung oleh beliau tuh. Rumah sakit ada tempat tidur, ICU-nya kebuka, ada dokter yang ngurus. Ini dihitung, anak memang sakit, tapi tidak lupa kepada memberi karunia. Sesudah dioperasi, ya dokter Asep tuh dokter ahli bedahnya, kemudian tangannya bergerak sedikit. Alhamdulillah, hanya bergerak jari sedikit saja, disyukuri luar biasa. Tidak fokus kepada badan yang sedang tidak sadar, tapi fokus kepada tangan yang bisa bergerak. Dan sembuh itu anak. Padahal kan sembuhnya itu sedikit sekali. Kata dokter, ini sangat besar kemungkinan ini pertolongan Allah. Karena ibu bapaknya fokus bersyukur. Kalau suami ngorok gimana? Sabar atau syukur? Bu, suami ngorok keras, sabar atau syukur? Diam suami. Ya. Ini Bu, jawab. Syukur, satu, ibu masih punya suami. Benar? Berapa banyak yang belum dititipi suami atau suami sudah tidak ada? Yang kedua, ngorok itu artinya suaminya masih hidup. Betul ya? Serius. Kata orang yang suaminya meninggal, itu rindu ngorok suaminya tuh. Tapi udah gak bisa lagi. Udah gak ada. Anak atau cucu nyoret-nyoret dinding sampai sabar atau syukur? Syukur masih ada yang nyoret-nyoret. Itu anak normal. Apa sulitnya sih? Gak lama. Gak mungkin udah kakek-kakek nyoret-nyoret dinding. Itu emang masanya. Gak usah marah-marah. Berapa banyak yang mendambakan anak. Ini udah ada di marah-marah. Dimaki-maki, dipukul. Allah lihat. Harusnya syukur. Bisa bergerak tangannya, benar? Masih bisa punya ide, menggambar. Berapa banyak anak yang tidak bisa bergerak? Ayo kita hidup dengan dunia bersyukur. Apapun syukuri. Syukur mulai dari bangun tidur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Alhamdulillah ya Allah, saya masih bisa melihat. Bisa mendengar. Alhamdulillah, suara saya bisa ngik misalkan ya. Di tempat tidur ada yang kentut. Alhamdulillah, masih terdengar. Dia itu masih sehat ya. Berapa banyak yang nggak bisa kentut dioperasi, betul tidak? Alhamdulillah. Begitu bangun, alhamdulillah bisa bergerak. Berapa banyak yang tidak bisa bangun dari tempat tidur? Berapa banyak yang mau bangun aja tidak bisa. Hanya mimpi bisa bangun tuh. Kita bangun. Alhamdulillah bisa turun. Berapa banyak yang tidak bisa turun dari tempat tidur? Kita jarang mensyukuri bisa berdiri tegak. Berapa banyak yang itu impian luar biasa untuk bisa tegak itu. Kita jarang mensyukuri.
melangkah, alhamdulillah. Dinikmati dan benar ini benar-benar dinikmati, alhamdulillah ya Allah. Ke toilet dekat, berapa banyak yang toiletnya tidak ada atau jauh, atau KKN juga kan di sungai. Hah? Enggak tenang sungai, ada buaya. Saudara belum nyobain setor di sungai? Oh, stres itu. Kita nih pintunya ada kuncinya, itu syukurin. Coba saudara pernah ke toilet yang nggak ada pintunya? Nggak tenang. Ada pintu, nggak ada slotnya, nggak tenang juga. Harus diganjal pakai kaki. Ini serius hadirin. Betapa nikmat yang kita anggap remeh, slot itu nikmat dari Allah. Sok bu, ibu mau ke toilet yang nggak ada pintunya, pintu nggak ada kuncinya, nggak tenang, nggak tenang. Alhamdulillah ada klosetnya, itu nikmat. Coba ke toilet tidak ada lubangnya, gimana? Ada gayung, gayung itu nikmat. Coba nggak ada gayung, gimana? Wah, belum nyobain sih. Air mengalir cukup, Masya Allah itu nikmat. Sabun, odol, sikat gigi, anduk itu nikmat dari Allah. Berapa banyak yang tidak punya semua itu kan? Jawab, banyak tidak? Oh, makanya adanya kejadian Palestina itu harusnya nambah syukur kita kepada Allah terhadap nikmat yang selama ini jarang kita syukuri. Ribut aja, ini anduk siapa, bukan siapa? Kenapa anduknya begini? Ribut, ada anduk syukur. Ini mata, pernah ada anak-anak SMA di kelas main semprot-semprotan, kena semprot matanya, akhirnya perih. Pulanglah ini anak. Kata ibunya, udah tidur aja dulu. Sudah di rumah tidur. Pas bangun menjerit, ibu, keras sekali, ibu tolong, saya nggak bisa lihat apa-apa. Lalu dinyalain lampunya, oh alhamdulillah tuh. Lampunya mati, udah segitu paniknya. Baru tahu kita nikmat itu kalau nikmatnya belum sudah diambil oleh Allah. Berapa banyak yang duduk seperti ini nggak bersyukur, ha? Ini duduk aja. Udah nyobain ambeien, bisul, tulang ekor bengkok. Qadarullah, saya pernah bu diuji oleh Allah, tulang ekor sakit. Kalau tidak salah dulu pernah ya zaman centil lah, ikut latihan terjun payung, ketika jatuh salah satunya adalah keseret oleh parasutnya. Jadi 1 tahun itu tidak bisa duduk begini. Begini saja, menceng. Naik pesawat kelas bisnis begini. Nah begini sakitnya. Dibawa ke Cina, ke Singapura tidak bisa diapa-apakan. Kecuali sabarlah katanya, nanti juga sembuh sendiri. Hanya sedikit saja hilang nikmat. Kita duduk mah nggak pakai syukur, ya kan? Nggak pas duduk, alhamdulillah. Coba tanya yang ambeien. Alhamdulillah. Pakaian, berapa banyak yang ngomel nyari pakaian? Kemana baju yang ini? Tolong cari. Bukannya bersyukur lemarinya ada penuh, dia nggak ada yang dicari. Berapa banyak? Makin banyak pakaian tuh aslinya makin menderita. Loh, ini kenapa kurang bersih? Ini kurang rapi nih. Ini rendanya copot. Ribut. Coba kalau nggak ada yang rendaan itu, pasti nggak ada yang copot. Benar? Halo? Makin banyak barang tuh aslinya makin menderita. Karena tiap barang itu pasti makan pikiran, waktu, tenaga, perasaan. Berapa banyak yang takut rusak? Kenapa? Karena ada barangnya. Kalau nggak ada, nggak akan takut rusak, ya kan? Syukuri yang ada hadirin, pakaian. Sambil lihat pakaian itu, ya Allah segini banyaknya. Langsung ingin berbagi. Terus kan?
makan coba. Bagaimana mungkin kita tidak bersyukur? Minum, jarang orang minum tuh dengan penuh rasa syukur. Dibuka, ya Allah, Engkau yang menyediakan air ini. Mata airnya di mana saya tidak tahu. Engkau datangkan ini pH-nya 7 nih, enggak mungkin 12. Ini pasti steril dari bakteri. Siapa yang mensterilkan? Pernah kita pakai alat steril? Enggak. Ada di sini nih, demi Allah, tiap hari ketemu. Saya 63 tahun hidup, plus waktu janin, enggak pernah sehari pun tuh Allah tidak ngasih air minum. Tapi apakah tiap minum kita bersyukur? Pernah kesegrek, tahu kesegrek yang itu kan, yang salah alamat. Ya, ibu menyebut keselak boleh. Sebetulnya kesegrek, Bu, tapi udahlah nggak ada masalah lah ya. Pokoknya apa aja yang bikin ibu bahagia terserah ya. Udah sepakat ya. Kita tidak boleh berdebat, betul tidak, Pak? Misalkan ibu nyebut kecekek, kalau ibu bahagia udah nggak apa-apa. Enak hidup malah nggak usah pakai berdebat ya kan. Keselak hadirin ya. Misalkan ke sini sekali aja Allah takdirkan begitu. Supaya apa? Supaya tahu beratus, beribu, mungkin ratusan ribu kali kita minum enggak pernah kesegrek. Betul tidak? Bukankah itu nikmat? Sesekali Allah bikin apalah gitu ya, masuk ke begitu beratnya masuk ke paru-paru atau gimana. Nah selama ini enggak dimasukin, emang kita yang ngurus? Jarang kita bersyukur. Harusnya kalau makan itu lihat makanan di piring tuh, ya Allah, ya Allah. Ini nasi beras dari Cianjur, siapa yang nanam, siapa yang ngetam, siapa yang ngangkut truk, siapa yang sekarang di meja ada. Belum lagi ada ikan dari Jatiluhur, ya apalagi salmon dari mana? Datang ke piring. Belum lagi sambal, makanan termewah kan sambal ya. Terasinya dari udang, udangnya dari Samudra Hindia. Bayangkan, ini serius. Cengek dari gunung mana, timun dari mana. Demi Allah dikumpulkan oleh Allah. Garamnya dari mana. Ada tuh di piring kita, tinggal nyolek. Ya Allah, masa kita tidak menemukan karunia Allah di sini? Sok, saudara cari sendiri tuh bikin sambal. Cari udang ke sana berenang, ke Samudra Hindia. Diremukan supaya jadi terasi, silahkan keringkan laut supaya bisa jadi garam. Gak bisa, semua dikumpulkan oleh Allah dengan mudah. Ambil ngomel-ngomel, sebelnya kurang pedas. Bukan kurang pedas, kurang ajar yang ngomel. Enggak ada cerita kita ngomel-ngomel waktu makan tuh enggak mungkin kita mencela makanan. Enggak mungkin, itu Allah yang nyiapin. Kalau memang kita enggak suka ya udah enggak usah dimakan, enggak usah dicela. Tanpa dimakan, tanpa mencela, tinggalkan dengan baik, niatkan ke yang suka. Enggak ada tuh orang bersyukur mencela makanan, tidak ada. Udah enaknya makanan tuh bukan dari medsos. Itu di sana tuh enak banget tuh. Enggak. Seenak-enak. Iya, tapi kan itu warna makanannya tuh berarti mata tuh yang lapar. Colekin ke sini. Ini sedap nih makanan. Colek sini. Gitu. Bukan begitu. Nikmatnya makan tuh bersyukur. Udah nggak usah terlalu ribet cari, bukan tidak boleh ya. Mau pergi ke restoran manapun, semahal apapun, kalau tidak punya syukur pasti mengeluh. Itu ya, sekarang daging itu jadi kecil-kecil. Yang di sana itu sekarang kokinya ganti, terus ngomel ya. Pernah dengar nggak orang yang tiap mau makan ngomel? Pernah dengar tidak? Jelas suaranya? Jelas suara sendiri.
Nikmat dengan bersyukur. Makanya nggak usah banyak keinginan. Bukan tidak boleh punya keinginan, tapi makin banyak keinginan biasanya makin banyak kekecewaan. Nikmat makanan itu dengan bersyukur. Oh, pernah dengar tidak kisah tentang raja? Pernah dengar belum? Raja yang mana? Ya kan saya belum ceritanya juga. Jadi ada raja yang selalu galau, GTA, galau tiada akhir. Raja ini pokoknya nggak ada tenangnya. Padahal istana megah. Dia tanya kepada pengawal orang bijak di kerajaan. Ini saya ini kenapa hidup saya tidak pernah tenang? Istana segini megah, harta berlimpah, permaisuri berparas indah. Semuanya bala tentara perkasa. Kenapa? Tuh saya lihat di bawahnya itu dari istana tuh kelihatan ada tukang kebun yang kelihatan kalau capek tuh istirahat di bawah pohon nyenyak. Saya tidur aja susah. Ini nyenyak, lihat tuh makanan yang dibawakan dari istrinya. Hanya dibungkus makanan sederhana kelihatannya nikmat. Apa ya? Kenapa ini? Saya tidak nikmat, itu malah nikmat. Oh, penyebabnya ini 99 keping emas. Apa itu? Coba Paduka beri dia 99 keping emas. Masukkan ke dalam kotak. Tulis di atasnya 100. Kasihkan aja. Hadiah. Waduh, itu katanya di rumah tuh gembira luar biasa. Karena lihat sekeping aja tidak pernah punya. Sekarang segitu banyak dihitung. 100, 2, 99. Hah? 99? Mulai bingung. Berhenti tuh kebahagiaan. Ah sayang nih, cari hitung lagi. Enggak ada. Pasti jatuh nih. Dibongkar. Tidak ada. Jangan-jangan jatuh di jalan. Itu malam-malam si bapak pakai obor. Sampai ke pintu kerajaan. Balik lagi. Raja tidak tahu nih. Besoknya jam kerja, raja pengen lihat bagaimana itu yang biasa sederhana bahagia, pasti bahagia luar biasa. Pas dilihat teler begini, wajahnya pusat kuyu. Aneh, kenapa dia jadi kayak gini? Dikasih 99 keping emas. Iya Paduka, dia menderita karena sibuk memikirkan yang 1 keping yang memang enggak ada. Jelas Paduka? Paduka jelas tidak? Apa Buduka? Apa cing ibu teriak jelas-jelasan? Maksudnya sibuk dengan yang tidak ada sampai lupa mensyukuri yang itulah sumber penderitaan kita. Kalau kita sibuk mensyukuri yang ada mah udah nikmat hidup ini. La in syakartum la azidan. Kalau la azidannakum, kalau kita syukur yang ada itu Pak bisa dinikmati. Yang belum ada diadakan oleh Allah. Yang lebih kuat mendatangkan nikmat itu sebetulnya bukan ingin, tapi syukur. Karena Allah suka sekali kepada orang yang bersyukur. Makanya udah sekarang mah fokus mikir yang ada, syukuri. Alhamdulillah. Kemudian apalagi berterima kasih, jangan lupakan. Ya, ingat orang yang paling bersyukur kepada Allah adalah orang yang paling berterima kasih kepada siapapun. Kan nikmat itu ada jalannya. Kita jadi orang lewat orang tua. Maka anak yang paling berbakti kepada orang tua itu anak paling syukur. Anak yang tidak tahu bakti ke orang tua itu anak kufur. Dengan ada ulama yang mengatakan, "Nak, berapa kali kamu mendoakan orang tua?" 5 kali sehari. Ya 5 kali orang tuanya udah meninggal. Bagaimana? Coba Rabbik firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbik firli wali walidayya. 5 kali itu.
Ah, kamu anak durhaka. Hah? Kenapa durhaka? Capek tidak? Ngedoa 5 kali? Tidak. Berkeringat tidak? Tidak. Jadi lemes tidak? Tidak. Orang tuamu siang malam mengurus kamu. Lahir batin terkuras tenaga, pikiran, perasaan, dan hartanya. Kamu ngebalas cuman Rabbik fili. Itu 5 kali. Itu juga sekali sholat cuman 1. Udah gitu nggak ngerti. Ayo. Jangan-jangan kita hidup ini susah karena enggak serius mendoakan orang tua. Padahal satu doa anak ini sangat berarti bagi orang tua, apalagi yang sudah di alam kubur. Sangat menanti-nantikan. Kita segala dipikir, segala dibahas, segala diomongkan. Padahal berapa banyak jerih payah orang tua yang nempel pada diri kita. Nah, salah satu yang membuat hidup kita tidak bahagia adalah kufur nikmat, tidak tahu terima kasih. Serius ini? Ayo cek berapa banyak kita memikirkan jasa baik orang tua kepada kita. Berapa banyak kesungguhan kita mendoakan agar orang tua dibahagiakan dan dimuliakan Allah. Berapa banyak kesungguhan kita untuk membahagiakan orang tua. Kalau ada di dunia ini, masih ada. Datang, bisa nelpon dengan baik, belikan sesuatu yang disukainya. Dikit tuh orang yang melakukan itu. Itulah yang membuat hidup ini tidak bahagia. Kufur nikmat. Ada datang ke orang tua, main HP aja terus. Nah ibu kan udah cerita ini tadi 3 kali. Kita ngomong sampai dower waktu kecil, ibu nggak pernah bosen, betul tidak? Coba ada, ibu, diam kamu dari tadi ngomong dia, enggak. Ibu mah sabar aja. Kalau orang tua takdirnya sakit, berapa banyak anak yang sabar? Orang tua ngurus anak, ingin anak panjang umur, tapi ada anak yang tidak sabar, lihat ibu bapaknya sakit, malah merasa terbebani. Itu yang membuat kita jadi menderita tuh, tidak tahu terima kasih. Benar? Ibu, Bu, udah tahu belum nanti penghuni neraka sebagian besar laki perempuan? Sadar. Nih keren banget. Sadar ya. Tahu kenapa sebagian besar penghuni neraka perempuan? Ini mantep pengetahuannya mah. Harusnya takut itu nih perempuan. Gitu. Aneh ceria ya enggak? Ya udahlah terserah lah. Itu kan saya lihat tadi sini. Ibu sebagian penghuni neraka wanita gitu. Padahal mereka wanita yang harusnya wanita gitu. Tapi udahlah terserah ibu aja lah. Bu, kenapa banyak wanita yang masuk neraka? Karena tidak syukur. Kepada siapa? Kan tanya, tidak syukur kepada Allah? Bukan. Tidak syukur ke suami. Jadi nikmat dari suami lewat suami begitu banyak, tapi ketika suami berbuat salah, seakan-akan suami itu nggak pernah berbuat kebaikan sama sekali. Itu yang menjerumuskan. Makanya hati-hati Bu, kalau punya suami baik sekali ya, segala keinginan ibu dipenuhi. Wah, ada tas itu pengen beli, sok beli. Gitu. Ya enggak? Dari mana uangnya? Ya cari sendiri. Nah. Makin baik suami, ibu makin berat itu. Kalau tidak tahu syukur, masih mending suami yang pelit, yang nggak ada alasan, betul tidak? Tapi itu juga bukan alasan untuk kufur nikmat, ya. Tapi kalau suami ditiadakan perjuangan pengorbanan yang jadi jalan, itu bisa celaka. Beneran Bu, syukuri, alhamdulillah. Kan ada tuh anak yang diberi uang oleh nenek, sini cucuku saya, pas dikasih, cuman segini nek, kok
kamu kayak gitu nak, Cuk? Emang gimana orang tua kamu ngajarin? Kan ibu juga gitu, tiap dikasih bapak, cuma segini pak. Weh, udah jam 1 nih. Begini. Kepada yang akan meninggalkan acara ini karena punya kewajiban di kantor, silakan ya. Ya beginilah kalau nggak punya kerjaan kita jadi. Silakan ya, jangan sungkan untuk meninggalkan karena sebetulnya saya juga ada kerjaan yang lain. Terima kasih Pak ya. Baik, itu yang ketiga, syukur. Jadi jangan pernah nganggap remeh orang baik ke kita karena itu dilihat oleh Allah. Kita dapat kebaikan tidak hanya harta, dapat ilmu, benar? Kita jarang ingat ke guru, jarang mendoakan guru, padahal salah satu yang membuat ilmu kita barokah adalah hormat ke guru. Beneran hadirin. Allah tahu kita ingat tidak ke guru kita mendoakan tidak, kita berterima kasih tidak. Berapa banyak kita bisa ngitung, guru berhitung, benar? Kita bisa baca Quran, guru ngaji, tapi sedikit sekali di antara kita yang mengingat-ingat guru-gurunya, mendoakan. Syukur kalau kita mengalokasikan dana, guru kita udah pensiun, pernah kita kirim uang, makanan, ingat juga tidak. Nah itu yang bikin tidak atau kurang barokahnya ilmu. Kalau tahajud itu doakan khusus ke guru-guru ya. Dan orang-orang yang berbuat baik ke kita. Banyak. Udah nikmati saja. Pantang bagi kita karena nila setitik rusak susu 1 drum. Ya, jangan karena 1 nila setitik jadi menghilangkan, tidak boleh. Pantang bagi kita untuk melupakan jasa kebaikan orang. Pantang, karena melupakan termasuk kufur nikmat. Tidak bisa tidak, kita ini jasa orang, benar? Jangan meremehkan, doakan. Kalau kita nggak ketemu guru-guru kita, doakan. Kalau kita ketemu, jangan sungkan untuk berbagi. Masih ada orang tua, udahlah, nanti akan mana qasat shadaqatun min mal, tidak akan berkurang harta dengan sedekah. Ayo, apalagi mana yang harus berterima kasih, suami ke istri, istri ke suami? Dua-duanya, ibu mau suami juga harus berterima kasih. Dua-duanya, kita nggak ada ruginya berterima kasih ya. Kalau ada orang berbuat baik, minimal doa jazakallah khair. Kalau lagi jazakallah khairan katsira, itu bahasa Indonesia yang diterjemahkan. Kalau Rasulullah tuh jazakallah khair, kalau lelaki jazakillah khair, kalau ke perempuan atau jazakumullah khair ya. Ada juga agim jazakillah. Aduh, saya jadi saya lelaki sejati. Lanjut. Jangan lupa berterima kasih ke anak, ke khodimat. Itu barokah itu. Ya ini ya, bagi yang punya pembantu. Suka hitung-hitungan sama pembantu tuh. Padahal dia nggak hitung-hitungan. Kerja, sebelum kita bangun udah kerja. Kita udah tidur masih kerja. Benar? Kita ngejajanin orang 2 juta, 1 juta, 3 juta. Ke pembantu 50.000, 20.000 aja pelit. Padahal pengorbanannya, perjuangannya mungkin lebih daripada yang lain. Meninggalkan keluarganya, meninggalkan anaknya untuk jagain rumah kita. Untuk bantu-bantu. Kita suka nuntut lembur kalau kita kerja. Tapi ke pembantu yang kerja di rumah, kenapa nggak ditambah oleh kita? Jebet, itu nggak akan berkurang harta kita. Belikan buat anaknya, kalau perlu masukkan sekolah, kita punya lebih, tambah biayanya.
pakaian atau apa daripada nggak kepake yang bagus-bagus, kasihkan. Nggak akan rugi karena banyak manfaat dari Allah untuk kita. Betul? Itu yang sering kelewat tuh. Kenapa ini jadi banyak mikir beginian? Syukur. Nah, yang selanjutnya adalah syukur itu gunakan nikmat yang ada untuk mendekat ke Allah, itu syukur. Coba. Kening ini ciptaan Allah, nikmat bukan? Bagaimana syukur atas kening? Sujud. Makanya Rasulullah SAW kan sampai bengkak tuh kakinya. Ditanya oleh Siti Aisyah, ya Rasulullah, engkau sudah diampuni dosa yang lalu dan yang akan datang, tapi kenapa ibadah sampai sekuat ini? Afala akunu abdan syakur. Tidak bolehkah saya menjadi hamba yang bersyukur? Jadi ciri ahli syukur teh bukan ngomong alhamdulillah saja, itu juga syukur, tetapi kuat ibadahnya. Ahli syukur mah kuat tahajudnya, kuat zikirnya, kuat sholatnya, itu ahli syukur tuh. Jadi bukan kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah, ya itu syukur. Tapi tidak mau tahajud, tidak mau sedekah, tidak mau nolong orang. Syukur itu gunakan nikmat yang ada untuk mendekat ke Allah, itu syukur. Syukur dari mulut apa? Falyaqul khairan aw liyasmut, berkata baik atau diam. Jadi orang yang banyak ngomong sia-sia, yang ngomongnya jelek-jelek, syukur atau kufur? Kufur. Coba lihat. Ibu-ibu bekal tahu dah Bu, ibu ini bahagia atau menderita? Gampang. Udah tahu alat ukurnya? Ada asisten nih di sini. Tapi salah wae. Bukan wajahnya Ibu, tapi perkataannya. Jadi ibu-ibu yang bahagia itu ibu-ibu yang kuat iman. Cirinya apa? Cuma dua kalau bicara. Falyaqul khairon aw liyasmut, berkata baik atau diam. Makin banyak bicara sia-sia, makin banyak perkataan yang tidak boleh disampaikan, makin tidak bahagia. Syukur itu kalau bicara baik atau diam, itu syukur. Kalau kita banyak celetak-celetuk yang tidak perlu, banyak segala diceritakan, segala ditanyakan, segala ingin tahu, segala dikomentari, udah itu gak ada bahagia. Enggak, susah bahagianya. Kenapa? Karena mulutnya tidak dipakai dengan yang Allah sukai. Coba tebak, mana ibu-ibu yang kira-kira bahagia, yang suka ngomongin kejelekan orang atau yang suka menceritakan kebaikan orang? Kenapa diam? Sederhana jawabannya, nggak mau jawab sebab saya suka ngomongin kejelekan. Mana kira-kira yang bakal bahagia hidupnya, yang membicarakan kejelekan orang atau senang menceritakan kebaikan orang? Bicara kebaikan mah Bu, hati teh bahagia, dan bahagia ini akan kelihatan dari wajah. Alhamdulillah ya. Itu tetangga kita tuh orangnya tuh ramah, sopan, senang berbagi. Pokoknya tiap pergi kemana-mana pasti aja bawa oleh-olehnya tuh nggak kurang-kurang. Kalau lewat juga meni sopan, enak ya. Lihat wajah, enak. Di sini enak, ini jadi enak, suara enak, kata-kata enak. Nih, amit-amit. Udah pelit. Kenapa wajah jadi petot begitu? Padahal dia baru keluar dari salon. Masih di dalam salon, Neng. Amit-amit ya. Coba ngomongin kejelekan. Pasti wajah ikut jelek. Benar tidak? Di sininya nggak enak. Ini jadi nggak enak. Nggak ada gunanya. Pakai lipstik, pakai dempul, pakai bedak, bulu mata palsu. Kalau ini error.
Makanya ibu nggak usah terlalu capek-capek dandan, biasa-biasa aja. Dan nggak ngepek bu. Secentil apa ibu sekarang pengajian pakai mahkota, malah jadi masalah baru ya. Kenapa ini ada ratu nyasar? Udahlah, jadi orang baik enak, betul tidak? Gimana kalau orang nggak baik ke kita? Bersyukur, bukan kita, jadi dia. Paham? Kalau ada orang yang menghina kita, kita bersyukur, bukan kita yang menghina orang. Jadi syukur terus. Wah, dia menyebut saya ini orang kayak gini kayak gitu. Ya kita syukur karena penghinaan orang lebih sederhana dibanding kehinaan kita yang sebenarnya. Coba, pernah dihina orang? Saya udah pernah dihina rame-rame. Ya. Sok ngomong apa ya? Udah. Apa bon? Ya betul, mau nggak tahu sih korban. Diam dia, udah dimaafkan. Dengerin ya, ketika saya baca orang-orang yang menghina itu ya, kata-katanya itu ternyata cetek sekali dibandingkan dengan kehinaan saya yang tidak diketahui orang-orang. Yang Allah tutupin, tapi saya tahu. Orang-orang nggak ada yang tahu. Cetek, kecil. Mau ngapain sakit hati? Harusnya bersyukur dong. Oleh Allah ditutupi. Benar? Caranya tobat. Bagaimana syukur dengan rezeki? Pakai banyak sedekah. Nggak akan berkurang harta dengan sedekah. Mau ngapain juga dikumpul-kumpul terus. Benar? Ayo. Mana coba yang bakal bahagia? Banyak uang atau banyak sedekah? Dengar ya. Makin banyak uang, makin pelit kalau nggak hati-hati. Iya, makin sayang. Nanti belanjanya nafsu aja, tapi sedekahnya pelit. Nggak bisa bahagia. Nggak ada bahagia dengan banyak tabungan, banyak aset. Enggak. Malah itu jadi banyak pikiran. Belum lagi bermasalah, belum lagi, stres. Yang bahagia itu banyak sedekah, banyak wakaf, banyak amal jariah. Baru bahagia. Halo. Udah segitu aja. Banyak terima kasih, banyak gunakan. Ya, kalau punya HP, pakai banyak mendekat ke Allah, HP-nya baru bahagia. Kalau pakai banyak maksiat, sepertinya enak, tapi pasti hati jadi keras. Benar. Itu semua harta kita, itu milik Allah tuh. Apa yang dipakai ngedeketin ke Allah, itu yang bikin bahagia. Kalau dipakai sombong, ujub, ria, enggak ada bahagia. Enggak ada bahagia. Terima kasih. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika nastaghits. Berkahi majelis ini ya Allah. Ya Rabb, wahai yang Maha menatap, ampuni seluruh dosa kami ya Allah. Ampuni sebanyak apapun maksiat yang kami perbuat. Ya Allah, ampuni sekelam apapun dan sehitam apapun masa lalu kami. Ya Rabb, jadikan umur yang tersisa ini benar-benar menjadi umur yang penuh berkah. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, ampuni semua dosa kami kepada orang tua kami, kepada orang-orang yang berbuat baik kepada kami. Ampuni semua keburukan kami kepada orang-orang yang menjadi jalan karunia-Mu untuk kami. Ampuni dan sayangi ibu bapak kami. Ampuni dan sayangi guru-guru yang menjadi jalan ilmu. Ampuni ya Allah dan sayangi hamba-hamba yang berbuat baik kepada kami, yang terang-terangan, yang sembunyi-sembunyi. Ampuni dan sayangi hamba-hamba-Mu yang pernah kami sakiti ya Allah, sengaja tidak sengaja. Ampuni saudara-saudara kami yang pernah hilaf menyakiti kami. Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat
Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, karuniakan kepada kami pendamping hidup yang menguatkan iman, rumah tangga sakinah, keturunan yang soleh soleha. Jadikan umur yang tersisa ini merasakan nikmatnya ibadah, cukupi hanya dengan rezeki yang halal barokah. Karuniakan lahir batin sehat wal afiyah. Lindungi kami dari segala fitnah, bala wal musibah. Ya Allah, karuniakan kepada kami lingkungan, kawan-kawan yang soleh soleha. Jadikan sisa umur ini istiqomah. Jadikan akhir hayat kami husnul khotimah. Ya Allah, lindungi, sayangi saudara-saudara kami yang teraniaya dimanapun, khususon ya Allah di Palestina, di Uighur. Engkau menyaksikan segala-galanya. Hanya Engkau ya Allah yang kuasa menolong. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillah. Terima kasih Bapak Ibu, kawan-kawan dan yang menyimak di medsos. Sampai jumpa kesempatan yang akan datang. Bagi yang mau umroh, kantor MQ di seberang depan ya. Juga yang mau daftar haji, daftar aja ya. Nanti berangkat kalau sudah waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.